Ini dia 5 kuliner tutup tahun di Jogja, bersejarah dan nikmat. Bila ke Jogja, belum lengkap rasanya bila tidak menikmati gudeg. Bahkan, Jogja disebut kota gudeg. Tak salah bila sejak 2015, gudeg menjadi warisan budaya tak benda milik Jogja. Sebagai budaya, gudeg merupakan warisan yang dilestarikan turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Dari beragam penjual gudeg, ada namanya Kampung Wijilan yang sudah terkenal. Di tempat ini, beredar banyak warung yang berada di pinggir jalan. Selain di Wijilan, ada juga kampung gudeg di daerah Bare. Tertarik mencicipi gudeg? Buruan ke Jogja! Selain gudeg, bakpia menjadi menu yang wajib dicoba bahkan dijadikan oleh-oleh untuk sanak saudara. Nah, Bakpia 25 pantas dikunjungi untuk mendapatkan bakpia yang produksinya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Berada di areal yang cukup luas di kawasan Patuk, Jogja, sebuah kampung yang menjadi sentranya bakpia. Wisatawan yang mampir di Bakpia 25 akan disuguhi menu bakpia original alias yang isian kumbu ataupun rasa lainnya. Bahkan ada bakpia premium yang antara lain bakpianya memiliki isian olahan ubi ungu. Bila beruntung, wisatawan bisa masuk ke dalam ruang produksi untuk melihat para pekerja bakpia membuat makanan khas Jogja itu. Dari mulai membuat kulit bakpia sampai bakpia yang sudah siap dibungkus di dalam kotak yang bisa dibeli untuk buah tangan sanak saudara. Kue Kipo Bujito Kota Gede. Ada yang pernah dengar kata kue Kipo? Kalau belum, silahkan ke Kota Gede dan mampir ke warung Kipo Bujito. Warung yang sudah menjajakan penganan Kipo sejak puluhan tahun lalu dan masih dilestarikan keberadaannya sampai generasi ketiganya sekarang. Kue ini tidak lebih besar dari ibu jari orang dewasa. Penganan ini berbahan dasar kelapa sebagai isiannya dan daun katu sebagai pewarna hijau alami untuk kulitnya yang terbuat dari tepung. Memasaknya tidak digoreng atau dibakar, melainkan dipanggang di atas wajan tanah liat agar panasnya merata. Bila ingin mampir ke warung ini, disarankan jangan lebih dari pukul 12 siang ya, karena bisa-bisa kehabisan kue nanti. Wedang Uwoh Bunarti Imogiri. Bila ingin menutup libur panjang di Jogja, seakan berziarah ke makam Raja-Raja Imogiri, menjadi sebuah kewajiban untuk mampir di warung Wedang Uwoh Bunarti. Lokasinya berada di kompleks parkir makam Raja-Raja Imogiri, dekat dengan pintu keluar. Mereka yang mampir di warung ini akan mendapatkan sajian wedang uwoh yang menjadi kekhasan tersendiri di kawasan makam Raja-Raja Imogiri. Minuman yang penuh dengan ramuan herbal yang berfungsi penting di masa pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Uniknya lagi, ketika mengkonsumsi wedang uwoh di kawasan makam Raja-Raja, rasanya akan beda bila dibandingkan minum di daerah lain. Alasannya, daun-daun yang jadi bahan dasar wedang uwoh diambil langsung dari daun-daun yang jatuh di kompleks makam. Tak cuma itu, di warung Bunarti, pelanggan juga bisa menikmati sajian pecel khas Imogiri. Sayuran yang komplit dengan guyuran sambal kacang, dengan lauk telur mata sapi, dan tempe bacem ukuran besar. Lezat! Siapa yang tak kenal brongkos? Sayur yang sudah sangat jamak ditemukan di Jogja. Tak cuma di warung-warung, tetapi juga menjadi menu harian rumah-rumah warga. Ternyata, brongkos itu sudah ada sejak lama loh. Dalam surat Centini yang ditulis dari 1814 sampai 1823, brongkos adalah lauk pauk yang populer di Jawa. Brongkos 10 kali disebutkan dalam kegiatan makan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari untuk makan pagi, siang, dan malam. Untuk hidangan menyambut tamu maupun upacara adat yaitu kenduri pengantin. Sangat legendaris bukan? Nah, di Jogja, brongkos banyak ditawarkan di warung-warung, sebut saja di kawasan alun-alun Kidul Jogja atau di wilayah Tempel Sleman. Salah satunya warung brongkos, Warung Ijo Bu Patmo.